Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, tergantung Bapak Ibu kapan menonton rekaman Zoom ini. Jadi, begini, biasanya kan malam Senin saya dan teman-teman di Mutiara Investment Club itu kan ada Zoom. Cuman karena saya kayaknya besok malam ada kesibukan, jadi kemungkinan tidak bisa Zoom sehingga saya merasa perlu untuk melakukan apa namanya rekaman gitu ya, rekaman melalui Zoom dan kemudian saya upload ke YouTube. Nah, untuk itu saya ingatkan kepada Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu yang menonton video dari YouTube ini untuk bisa subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena apa? Karena eh, kalau Bapak Ibu perhatikan topik MIC, alhamdulillah win rate-nya sangat terjaga, sangat bagus dan itu bisa bisa apa namanya bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah eh, ini saya harus menyampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwa segala yang saya share adalah berupa forecasting saja, bukan ajakan jual ataupun beli, gitu ya. Jadi semua resiko akibat trading maupun investasi merupakan apa namanya resiko dan reward yang Bapak Ibu tanggung masing-masing. Baik, jadi untuk pengganti malam Senin, ya untuk pengganti malam Senin saya akan berikan beberapa stock pick hasil analisa saya untuk publik. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pengen apa namanya stock pick tambahan kejutan itu barangkali silakan Bapak Ibu join di grup Mutiara Investment Club. Nanti linknya dan channelnya saya share di bagian kolom deskripsi dan nanti bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mendapatkan pendampingan trading, silakan Bapak Ibu join ke MIC Pro. Nah, silakan nanti tentu ada syarat-syaratnya. Silakan nanti tanyakan di grup diskusi ya. Baik, pertama yang ingin saya sharing adalah topik pertama. Jadi masih dalam mode indeks harga saham gorengan gitu ya. Jadi saya melihat kemarin pasar kebetulan saya nggak trading, kemarin pasar ternyata masih batu bara dan apa namanya big caps gitu ya. Nah, mungkin ke depan juga masih dalam mode indeks harga saham gorengan sehingga saya melihat ada beberapa potensi di saham-saham yang second third liner yaitu ya. Nah, potensi pertama yaitu ada di sahamnya Atap gitu ya, sahamnya Atap dan memang sebelum kejadian ini saya tunjukkan sedikit MIC Pro Channel. Jadi ini jam 5 subuh, karena saya sudah pamitan tidak bisa memandu teman-teman untuk trading. Jam 5 subuh saya bilang sore kalau atap closing di 160 163 boleh beli untuk dijual minggu depan. Jadi mungkin teman-teman di MIC Pro barangkali sudah cicil beli gitu ya. Jadi ini berbahaya dalam arti gini, jangan sampai saya dianggap ompong gitu ya. Nah, sementara saya pribadi karena saya sedang melakukan perjalanan nyetir, saya pribadi belum punya barang ini. Belum punya barang ini. Nah, sekalian kalau Bapak Ibu yang ada di MIC Pro, saya sekalian memberikan apa namanya saran atau guidance bagaimana trading di atap. Kalau sudah punya posisi pertama, cara belinya adalah atau misalnya Bapak Ibu belum punya posisi besok, cara belinya adalah beli current price pertama, jadi belinya tidak langsung full lot, tidak langsung full jatahnya. Yang kedua adalah eh, ada di sekitar 155 gitu ya. Nah, cut loss-nya di berapa? Cut loss-nya kalau kita menggunakan metric Gantt square, maka harusnya support terkuatnya ada di 151. Ada di 151. Nah, artinya kalau kalau dia membuat jebol 151 dan kemudian kemungkinan akan membuat lower low, ini
ini jelek ya. Jadi sebaiknya cut loss saja. Atau kalau misalnya tegas, Bapak Ibu beli di 155, cut loss-nya tidak usah jauh, berarti 150 gitu ya. Di bawah 150 cut loss dulu. Baru nanti kalau ternyata mantul bisa di cover lagi. Jadi itu cara tradingnya di atap. Nah, bagaimana target TP-nya? Target TP-nya kalau kita mengikuti structure ini, maka target TP-nya ada di TP satunya ada di, kalau kita menggunakan metric dan square, ada di 176, 180 ya berarti ya. Oke, di sini. Itu ya. Ada di sini, lalu kemudian TP2-nya tentu ada di 200 dan berapa ini, 220 gitu. Nah, tergantung nanti bagaimana belinya cicil, jualnya juga dicicil gitu ya. Dan perlu diingat ini adalah modenya mode trading. Jadi kalau kenapa kok pertimbangannya kenapa kok muncul atap gitu? Mungkin barangkali pertanyaannya begitu. Jadi kalau ketika kita melihat ada saham setelah sideways lama kemudian ada gerakan impulsif naik, setelah itu retrace dan kemudian sebenarnya saya sudah anggap kalau dibuat channel ini breakout ya. Jadi kan ini kalau dibuat channel begini, ini kan breakout. Ya, breakout walaupun sebenarnya ketika itu saya bilang beli atapnya justru di sini. Jadi sebelum breakout kita beli. Memang sudah trading berulang kali di atap ya. Sudah 3 kali menurut catatan saya dan alhamdulillah selalu cuan. Berarti besok kalau masuk lagi ini percobaan keempat untuk trading di emiten ini. Nah, setelah breakout kemudian dia ternyata tidak mampu membuat higher high tapi sudah bagus, artinya sampai menyentuh di golden ratio ini. Nah, maka targetnya adalah ini. Itu pertimbangan satu, dia breakout sehingga titik breakout ini adalah dalam pandangan saya ini bisa kita jadikan sebagai support berikutnya. Gitu ya. Maka area belinya adalah area 151 sampai dengan 160 ya. 163 bahkan kalau tadi di apa channel yang saya tuliskan. Ternyata closing kan 162. Berarti sekarang area belinya menjadi 151 sampai 162. Gitu ya. Dengan target terjauhnya adalah di golden ratio 200 berapa ini? 216 barangkali ya, area itu. Dengan stop loss 15 di bawah 150 gitu ya. Itu pertimbangannya. Pertimbangan lainnya dari atap adalah kalau Bapak Ibu yang pertimbangan selanjutnya adalah pertimbangan waktu ya, pertimbangan waktu. Jadi kalau tidak salah saya hari Senin adalah ketemu PTS ya. Jadi ketemu waktu dan ketemu support ya. Jadi price to time square itu adalah pertimbangan kapan harga ada di support ketemu dengan siklus waktunya. Nah, maka kemungkinan besarnya atap akan ditutup dengan candle hijau di hari Senin. Saya tidak tahu tutupnya di angka berapa, tapi kemungkinan besarnya adalah atap masih akan ditutup hijau. Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa setiap emiten ini naik, itu naik dengan volume, sementara kalau turun, volumenya di atas, atau kalau misalnya dikatakan buying power dan selling power-nya lebih besar buying power-nya. Sehingga menurut saya, walaupun chart-nya seperti ini, volatile begitu, tapi resikonya cukup terukur, gitu ya. Jadi enaknya ketika kita trading di saham yang volatile, kalau kita bisa beli di harga support itu justru malah bagus, artinya reward-nya jauh lebih besar. Seperti halnya ASIP, ya kita balik lagi ke ASIP sekaligus mengevaluasi. Jadi ASIP itu ada pertimbangan waktu itu secara PTS itu hari Jumat. Itulah kenapa saya bilang hari Kamis ayo ASIP merah. Nah, itu kalau teman-teman yang ada di MIC Pro pasti tahu. Kamis ASIP merah yuk. Kenapa? Karena Jumat akan ditutup hijau. Dan kemarin seperti rencana trading sebelumnya, kita akan beli di area ini dan kemudian sementara akan jual di sini. Kalau video terakhir Bapak Ibu menonton,
Saya bilang apa? Beli di area 120, 124, kemudian trading pendeknya jual di area 133, 13, 140. Nah, itu sudah sangat cukup ya. Itu sudah sangat cukup jika lotnya bagus, itu pun kalau dikasih ini sekitar 10%-an, sudah sangat bagus lah. Kalau satu hari dikasih 10%, investasi di manalah dapat satu hari 10%. Baik, saya ingin uh, saya ingin melakukan pembahasan ke emiten selanjutnya berdasarkan pertimbangan waktu. Yang selanjutnya adalah ada trim, ya, ada trim. Oke, nah bedanya kalau trim kemarin saya sudah ngambil posisi, memang kemarin sudah ngambil posisi di trim di 362, sedikit ketinggian ya. Jadi karena closingnya 360. Kenapa kok nggak dapat 360? Karena memang itu tadi saya ada di dalam perjalanan. Seperti halnya SIP, saya juga hanya order buy dan sell otomatis. Nah, trimnya juga begitu. Ternyata trimnya saya beli di 362, ternyata closingnya di 360. Kenapa kok saya berani nangkap pisau jatuh? Kemarin trim koreksi 4% lebih, tetap saya beli. Kenapa? Karena pertimbangan waktu. Dalam arti begini, saya berharap tidak ada lower low, tidak ada lower low baru di trim, dan berharap bahwa dia akan breakout ke atas dari pattern falling wedge ini. Nah, kalau mau dibuat swing, saya melihat potensinya sangat bagus di trim. Jadi kalau misalnya kita buat 1:1 begini, ini kenaikannya, ini kemudian falling wedge. Ketika saya tarik naik, itu levelnya ada di maksimal ada di 560 kalau tidak salah. Nah, tapi kalau kita trading pendek, berarti kalau kita trading pendek, kalau besok trim koreksi tidak eh, tidak lebih rendah atau tidak membuat lower low di 346, maka Bapak Ibu bisa buyback, lalu kemudian TP-nya berarti sementara ada di 388 gitu ya. Ada di 388 untuk TP1, dan kalau mau dibuat swing seperti yang tadi saya sampaikan di trim. Nah, memang saya punya posisi. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan saya punya posisi, jadi pastikan analisa ulang, takutnya ada bias di mata saya, di analisa saya. Jadi nanti Bapak Ibu putuskan ya. Jadi saya tidak mau dianggap ini pom-pom. Cuman dalam perspektif saya ini menarik karena pertimbangannya apa kemudian? Satu, pertimbangan waktu, kedua, pertimbangan bahwa trim ini dalam proses akuisisi ya. Trim ini dalam proses akuisisi, jadi mungkin teman-teman yang join di MIC Pro juga punya harga di sini di area 350 kalau tidak salah. Lalu kemudian memang saya belum beli, lalu kemudian ditarik naik gitu ya. Oke, itu pertimbangan selanjutnya. Jadi ada beberapa pertimbangan di Trimega Sekuritas. Pertama adalah ada proses akuisisi yang masih terus berlanjut ya. Masih terus berlanjut, sudah ada CSPA-nya. Nah, calon pengendali barunya adalah Bapak Gibraldi Thohir itu ya. Nah, terus kemudian pertimbangan selanjutnya adalah saya kira koreksinya sudah cukup, dan kemudian dia ada di support yang dulunya resist. Nah, memang kalau kita melihat secara teknikal ini kan ada volume besar di sini, berarti resiko terjauhnya ada di berapa ini? 318. Tapi kalau besok di bawah merah ya, lebih dari berapa ini? Lebih dari 344, maka saya akan buang barang gitu ya. Maka saya akan buang barang. Tapi kalau dia tidak membuat lower low, maka saya akan mungkin bahkan akan nambah lot untuk saya hold gitu ya. Itu Bapak Ibu mengenai trim. Yang selanjutnya adalah saya nyontek dulu, ada emiten yang sangat uptrend dan hari ini koreksi.
Nah, ini pertimbangannya adalah pertimbangan time. Nanti kita ukur apakah apakah sudah layak beli atau belum. Nah, karena ini hanya dipakai untuk trading, artinya kemungkinan juga di Palem ini adalah dead cat bounce, gitu ya. Kemungkinan akan ada dead cat bounce. Sama, saya juga belum punya posisi. Saya juga belum punya posisi di Palem, tapi posisinya sudah sangat menarik menurut saya. Dan kalau ini dead cat bounce, mungkin barangkali targetnya adalah 900 ya. Jadi kalau misalnya tidak berpikir panjang, misalnya kita buy di 800 atau misalnya menunggu di 790 gitu, buy di 790 800, maka targetnya adalah 900. Lalu stop loss-nya tidak usah jauh, kalau ada angka di bawah 780 itu kita stop loss. Jadi stop loss-nya 3 tick ya. 3 tick dari 800 gitu. Itu menurut saya sangat menarik. Dan ini sementara kita pakai untuk trading harian gitu ya. Itu untuk Palem. Lalu kemudian ada emiten yang secara konsisten setiap Senin harga naik gitu ya. Setiap Senin harga naik. Ini kan kalau tidak salah ini hari Senin ya, Senin terus kemudian 3 hari bursa, kemudian libur, terus kemudian Senin naik, lalu 4 hari diiris tipis dan kemudian besok ketemu Senin lagi. Oke ya. Nah, apa yang bagus dari Chen sebenarnya? Yang bagus dari Chen adalah kalau kita menggunakan RSI ada divergent, ya. Kalau kita menggunakan RSI ada divergent. Jadi kalau kita melihat lower low ini titiknya di situ, ya. Kemudian kalau kita melihat closing Jumat titiknya ada di sini. Berarti ada divergent, nanti Bapak Ibu cek. Yang kedua ada di support yang cukup kuat menurut saya, support yang cukup kuat ya, ada di area 220, ini berapa ekornya? 218 ya, 218 di sampai dengan area ini ya. Kalau kita pandangin maka stop loss-nya kalau saya stop loss ketat adalah ada di bawah 226. Itu untuk Chen. Jadi barangkali Bapak Ibu bisa gunakan sebagai referensi. Chen kalau misalnya tertarik dengan ini, tentu targetnya tidak bisa jauh dulu. Targetnya adalah hanya di sekitar high-nya ini berapa ya? Mungkin kalau misalnya beli Senin, mungkin hari Selasa pagi bisa jualan barangkali ya. Senin pagi beli, Selasa pagi jualan di area 250 gitu ya. Jadi risk reward-nya cukup menarik karena apa? Karena 230 ke 226 cuma 2 tick, sementara reward-nya lumayan jauh sekitar 10%-an kalau tidak salah ini ya. Ya, sekitar itu. Jadi risk to reward rasionya cukup menarik. Lalu yang selanjutnya adalah BGTG. Nah, oke. BGTG kalau saya berpikir bahwa dengan pertimbangan time, dan memang saya sudah tidak punya barangnya, saya sudah TP. Jadi ketika saya beli di video terakhir kan saya bilang beli di 222, lalu kemudian di bawah naik, sementara saya TP dulu, lalu kemudian memang targetnya masih jauh ya, tapi karena pertimbangannya Senin ketemu time, maka kemungkinan dugaan saya dia akan balik ke support dan kemudian memantul. Nah, oke. Kalau begitu, berarti titik belinya masih sama dengan yang kemarin, di area 220. Ya, di area, kalau pengen dapat untuk memastikan mungkin 222 kali ya. Ya, area itu berarti 222, 220 kalau gampangnya 220 sampai 230 gitu ya. Dan kemudian barangkali pertimbangannya masih sama, ini pertimbangannya adalah RI. Pertimbangannya adalah RI dan target terjauhnya ada di berapa ini? 306 ya. 306 target terjauhnya bagi saya. Dan target TP1-nya berarti masih di area sini ya, area berapa ini? 254. Jadi ini juga risk to reward-nya menarik. Itu menurut saya.
Oke, sementara itu barangkali ya yang bisa saya bagikan, ada 6 emiten, mudah-mudahan bisa dijadikan referensi untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan dianalisa ulang dan saya akhiri. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan cuan selalu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.